Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai Sistem Informasi Perencanaan Pengadaan Barang atau yang disingkat SIPERANG di PT Nirmana Food. Di sini kami beranggotakan 4 orang, yaitu Leni Tiara, saya sendiri, Muhammad Rizky Hidayat, Amara Silpiani, dan Dendi Dewa Purnama. Langsung saja ke pembahasan. Yang pertama, di sini ada struktur organisasi proyek. Di struktur organisasi proyek, yang pertama ada project manager, yang kedua ada analis sistem, yang ketiga desainer, yang keempat programmer, yang kelima ada dokumentasi, dan yang keenam testing. Dan selanjutnya ada tujuan proyek. Tujuan proyek ini adalah membangun sistem informasi yang berhubungan dengan pengadaan barang, khususnya masalah stok barang. Penyelesaian masalah stok barang akan diselesaikan secara otomatis sehingga akan diperoleh kemudahan dan keuntungan bagi yang mempunyai perusahaan tersebut. Di sini juga ada fungsi sistem informasi yang akan dibuat. Yang pertama, analisa kebutuhan barang, yang kedua, pemilihan pemasok, yang ketiga, permintaan penawaran, dan yang keempat, pelaksanaan kontrak. Ada juga produk acceptance kriteria. Yang pertama, dapat menganalisa kebutuhan barang, yang kedua, dapat memonitoring pemilihan pemasok, yang ketiga, dapat mengecek permintaan penawaran, dan yang keempat, dapat mengecek pelaksanaan kontrak. Dan slide selanjutnya akan dibahas oleh Dendi Dewa Purnama. Slide selanjutnya yaitu tentang keuntungan yang diharapkan. Keuntungan dari sisi pemilik toko yaitu yang pertama, jadi lebih efisien dalam mengelola perencanaan pengelolaan barang. Yang kedua yaitu untuk lebih mudah melakukan pengawasan terhadap kinerja staf pengelolaan barang. Yang ketiga yaitu untuk meningkatkan produktivitas perusahaan. Yang kedua yaitu keuntungan dari sisi pegawai. Yang pertama, lebih mudah mengecek barang yang habis. Yang kedua, lebih nyaman karena sistem otomatis mencatat daftar kebutuhan barang. Yang ketiga yaitu untuk pencarian pemasok lebih mudah dan efisien. Masuk ke slide selanjutnya yaitu tentang fitur yang terdapat dalam aplikasi. Fitur yang terdapat dalam aplikasi yaitu yang pertama, mencatat daftar kebutuhan barang. Yang kedua, untuk mencetak daftar kebutuhan barang. Yang ketiga yaitu untuk mencetak laporan kebutuhan barang. Yang keempat yaitu menginput identitas calon pemasok dan harga kebutuhan barang. Dan yang terakhir yaitu untuk mencetak laporan kualitas produk. Slide selanjutnya yaitu tentang kriteria penerimaan produk. Yang pertama, dapat menganalisa kebutuhan barang. Yang kedua yaitu dapat memonitoring pemilihan pemasok. Yang ketiga yaitu dapat mengecek permintaan penawaran. Dan yang terakhir yaitu dapat mengecek pelaksanaan kontrak. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Amara. Selanjutnya yaitu persyaratan dan karakteristik produk. Ada 5, yang ke-1 pendataan barang, yang kedua pendataan pemasok, yang ketiga pendataan order barang, yang keempat pembuatan laporan, dan yang kelima pengelolaan user. Estimasi proyek pengadaan barang, informasi anggaran yang disediakan sebesar 63.350.000 yang terdiri dari analisis dan desain sistem, yang kedua desain aplikasi, yang ketiga pembuatan program, yang keempat testing program, yang kelima instalasi program, yang keenam dokumentasi, dan yang ketujuh maintenance. Tanggal mulai proyek dari tanggal 30 September 2021 sampai tanggal akhir proyek yaitu 27 Desember 2022. Waktu yang diperlukan 44 hari kerja ditambah 23 hari untuk maintenance atau perawatan sistem. Jadi total waktu yang disediakan untuk membangun sistem informasi ini adalah 72 hari kerja. Ruang lingkup pengadaan barang yaitu ada 4. Yang ke-1 analisa kebutuhan barang, yaitu permintaan barang, daftar kebutuhan barang, daftar barang keluar. Yang kedua, pemilihan pemasok, yaitu daftar pemilihan pemasok, daftar harga kebutuhan barang, identitas pemasok, spesifikasi barang, laporan kualitas barang. Yang ketiga, permintaan penawaran. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya yang mana sekarang akan membahas tentang penjadwalan proyek dengan critical path method.
Di sini terdapat sebuah tabel yang mana berisikan tentang serangkaian kegiatan dengan kode kegiatan dan kegiatan pendahulu. Kemudian setiap kegiatan ini memiliki durasi. Setelah ini kita akan membuat jalur kritis atau yang mana kita akan menentukan waktu pengerjaan proyek secara keseluruhan. Untuk membuat jalur kritis, mula-mula kita akan membuat diagram network terlebih dahulu yang bersumber dari tabel yang sebelumnya ini. Di mana untuk pengerjaannya, mula-mula kita akan mencari dahulu kegiatan awal dan kegiatan akhir. Untuk mencari kegiatan awal, kita bisa dilihat dari kode kegiatan yang tidak memiliki kegiatan pendahulu. Contohnya itu kode kegiatan A dengan kegiatan pendahulunya ini tidak ada atau bisa diberi simbol strip. Dan untuk kegiatan akhir bisa dicari dari kegiatan pendahulu ini, di mana kegiatan pendahulunya itu hanya terdapat A, B, C, D, E, F, G, F, tapi tidak terdapat H dan I. Maka untuk kegiatan akhirnya itu bisa disimpulkan hanya H dan I. Sekarang untuk pengerjaannya, mula-mula memasukkan kegiatan awal terlebih dahulu dibuat seperti ini, di mana lingkaran satu ini bisa disebut sebagai kejadian atau nodes, dan A ini adalah kode kegiatan beserta 3 itu adalah durasi. Selanjutnya bisa dilihat di kegiatan pendahulu, di mana kegiatan pendahulu A itu terdapat 2 dengan kode kegiatan B dan D, maka bisa dibuat seperti ini, yang artinya B itu bisa dikerjakan jika A itu telah selesai dikerjakan. Begitupun dengan kode kegiatan D. Selanjutnya bisa dilihat di kegiatan pendahulu B dan D, di mana dengan kode kegiatan C, di mana dibuatnya seperti ini, yang artinya kode kegiatan C bisa dilakukan jika kode kegiatan B dan D itu telah dilaksanakan, dan seterusnya kurang lebih seperti itu, di mana kegiatan akhirnya itu terdapat di H dan I. Sekarang untuk mencari jalur kritis, kita akan mencari dahulu earliest time dan latest time, yang mana earliest time itu adalah waktu paling awal yang dimulainya semua kegiatan yang berpangkal di node ke I. Lalu latest time adalah waktu paling lambat bagi selesainya semua kegiatan yang berujung di node ke I. Kita mulai dari earliest time terlebih dahulu. Cara pengerjaannya mulai dari kegiatan awal, kita tuliskan 0. Kenapa harus 0? Artinya karena kegiatan awal itu tidak memiliki kegiatan pendahulu. Setelah itu 0 ini ditambah 3, hasilnya adalah 3, kita tuliskan di notes kedua. Begitupun, dan 3 ditambah 3 hasilnya 6, ditulis di notes ketiga. Nah, untuk pengerjaan note keempat ini bisa dilihat dari kegiatan E, di mana kegiatan E ini bisa dimulai jika kegiatan C dan kegiatan D ini telah selesai dilaksanakan. Yang mana untuk pengerjaannya kita harus mencari nilai maksimum antara 6 ditambah 4 atau 3 ditambah 4. Hasilnya adalah 6 ditambah 4 sama dengan 10. Dan untuk selanjutnya pengerjaannya kurang lebih sama seperti yang sudah dijelaskan. Lalu untuk latest time, kita mulai dari kegiatan akhir terlebih dahulu, di mana 28 ini ditulis kembali di bawahnya, dan 20 karena ini latest time dimulainya dari kegiatan akhir, maka pengerjaannya mundur, dan itu artinya dikurangi, seperti 28 dikurangi 3 hasilnya
adalah 25 yang ditulis di notes ke-7. Nah, untuk notes ke-6 ini kita mencari nilai minimum dari 25 dikurangi 7 dan atau 28 dikurangi 1. Jawabannya adalah 27 dikurangi 25 dikurangi 7, hasilnya adalah 18. Nah, 28 ini adalah hasil dari keseluruhan pengerjaan proyek yang sedang dilakukan. Selanjutnya, untuk menentukan jalur kritis, kita akan mencari total float terlebih dahulu, yang mana ya misalkan terdapat 2 buah nodes, anggaplah nodes I dan juga nodes J, dan juga durasi, maka total floatnya adalah latest time J dikurangi earliest time I yang ini dan juga yang ini, lalu dikurangi durasi. Dari sana kita bisa mencari total floatnya dari kegiatan A sampai dengan kegiatan I. Dan ini adalah hasil dari total float kegiatan A sampai dengan kegiatan I. Yang mana jika kalian lihat, ini hasilnya 0, ada yang 0, ada yang lebih dari 0. Jika itu 0, maka ini bisa disebut sebagai aktivitas akhir, di mana aktivitas akhir ini akan menentukan jalur kritis, karena jalur kritis adalah aktivitas-aktivitas akhir yang dimulai dari kegiatan awal hingga kegiatan akhir. Maka kegiatan akhirnya itu bisa dilihat yang diberi tanda kuning, dimulai dari A, B, C, E, F, G, dan H. Dan ini bisa dicari jalur kritisnya seperti berikut hasil dari jalur kritisnya. Kesimpulannya, apa maksud dari jalur kritis ini? Jalur kritis ini bisa dibilang sebagai jalur yang sangat penting karena apa? Karena jika terdapat penundaan, maka akan mempengaruhi secara keseluruhan proyek yang sedang akan dibuat. Tapi jika terdapat bukan jalur kritis atau non jalur kritis, itu bisa disebut sebagai kelonggaran. Jika itu disebut sebagai bukan jalur kritis, tetapi jika itu jalur kritis, maka harus serius dan tidak boleh main-main. Terima kasih, hanya itu yang disampaikan oleh kelompok kami. Mohon maaf atas kesalahan, dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.